Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah timeless reading. Edisi Tarot Senja, kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan ya. Mungkin orangnya masih ada, mungkin kamu udah gak komunikasi sama orang ini, tapi dua-duanya masih ada rasa. Kita akan bahas dan cari tahu lebih lanjut. Yang pertama, kartu yang menggambarkan orang yang kamu pikirkan. Seven of Cups, dia mikirin kamu sih jelas. Entah kalian masih ngobrol, udah gak ngobrol, dia masih ada di pikirannya. Kamu masih ada di pikirannya, dia ngayal bahkan mungkin masuk ke dalam mimpi ya. Tapi dengan Seven of Cups ini juga ada kebingungan gitu. Kalau misalnya kalian udah gak bareng, kebingungan kayak mau diapain ini perasaan ini, kok masih mikirin, kok masih masuk ke dalam mimpi gitu. Oke, dia melihat kamu dengan Ten of Swords ya. Apakah ini adalah reading untuk kamu yang udah gak bareng orang ini atau udah gak komunikasi? Karena dia melihat kamu bahwa kamu udah merasa udah nih dengan hubungan ini, sakitnya udah mentok, hubungan ini udah berakhir. Karena Ten of Swords ini kartu yang menggambarkan sebuah akhir ya, dan siap masuk ke dalam chapter baru. Entah akhirnya itu adalah akhir dari konflik kalian, akhir dari perpisahan kalian, atau akhir dari hubungan ini, dan kamu memulai satu chapter baru dengan hidup kamu ya. Lihat, dua orang ini tuh mukanya sama-sama gak kelihatan gitu. Kayak ada satu part dari kalian berdua yang kamu berdua lagi gak mau lihat. Apakah gak mau lihat atau gak mau menerima kenyataan tentang akhir ini? Oke, yang dia lihat dari hubungan ini, ada luka, ada kehati-hatian, ada proteksi terhadap hati, ada belajar dari kesalahan gitu. Belajar dari kesalahan bisa dengan menyelamatkan hubungan ini, atau belajar jadi pribadi yang lebih baik ke depannya ya. Oke, sesuatu yang kamu gak lihat tentang orang ini adalah dia juga dia juga terluka. Dia juga sadar bahwa egonya dia juga berpengaruh dalam hubungan ini ya. Kalian berdua nih sama-sama sih terluka karena hubungan ini. Cuman masalahnya karena Seven of Cups ini dia masih mikirin, tapi di sini ada sesuatu yang dia nggak tunjukin ya. Mungkin dia terlihat baik-baik aja di depan orang-orang, depan temennya, tapi tetap kan dia terluka dan dia juga masih mikirin kamu. Advice untuk hubungan ini, ada situasi yang perlu kamu lihat gitu. Terlahir kembali yang aku bilang, kalau ini berakhir, apakah akhir dari konflik ini, akhir dari perpisahan ini, atau kalian berdua sama-sama memulai satu chapter baru tapi nggak sama orang ini ya. Karena judgment itu ada sesuatu yang perlu kamu lihat, bener-bener dilihat dengan jujur, dengan apa adanya. Pikirannya tuh harus jernih biar bisa melihat situasi dengan jernih. Karena apa? Lihat di sini tuh orang-orangnya tuh kan gak berpakaian semua ya. Kalau aku melihat orang yang gak berpakaian tuh sebagai sesuatu hal gak ada yang tersembunyi lagi, benar-benar itu keadaan yang sesungguhnya gitu. Jadi gak bias gitu, benar-benar bisa melihat sesuatu dengan objektif dan tahu harus melakukan apa dengan situasi itu. Ya, berikutnya. Lihat, ini dua kartu ini harusnya jadi sebuah kayak sebuah energi yang menyenangkan. Ketika ada engagement ring, kamu melanjutkan ke tahapan lebih serius, dan kamu cerita nih ke teman-teman kamu nih, aku lanjut loh lebih serius sama orang ini, dia ngelamar aku bla 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 bla. Tapi di satu sisi ada ini energinya kontradiktif atau jomplang ya. Di sini ada satu yang nyenengin, tapi di sini ada satu yang muncul. Apakah ada yang nggak happy dengan hubungan ini, atau ada yang nggak ditunjukin? Karena tadi aku bilang apa, di sini dia nggak nunjukin gitu, nggak nunjukin apa yang dia rasakan, lukanya dia, atau nggak nunjukin perasaan sesungguhnya tentang hubungan ini ya. Sebagian dari kamu mungkin kamu udah memulai hubungan baru, tapi gini, perasaan itu masih ada, luka itu masih ada, dan bahkan mungkin masih mikirin ya. Baik kamu maupun orang yang kamu pikirkan. Mari kita bahas lebih lanjut. Kalau menurut aku ya, sebelum memulai hubungan baru gitu, kamu harus menyelesaikan dulu nih. Bener-bener udah clear semua dulu apa yang terjadi di waktu lampau. Jadi kamu bisa membuka hati gitu. Jangan jadi orang yang baru itu kayak bertanggung jawab untuk sesuatu yang tidak dilakukan. Seven of Cups, Nine of Pentacles. Single independent baik-baik aja, kuat. Tapi ada yang dia nggak tunjukin bahwa dia punya beban berat di sini ya. Dia terlihat baik-baik aja, dia terlihat fokus sama dirinya. Ini adalah dua kartu self love menurut aku. Dia fokus sama dirinya, membangun karir, pekerjaan, bisnis, abandonnya dia. Fokus memulihkan hatinya dia. Karena apa? Di sini ada dia, beban beratnya dia nggak tunjukin. Ya. Terlihat baik-baik saja. Tapi enggak. Kalau kamu berpikir dia baik-baik aja, enggak. Masih mikirin gitu loh.
Ten of Swords, Knight of Swords, ada agresivitas. Ten of Swords dikonfirmasi lagi dengan Ten of Swords ya. Kalau udah lebih dari satu kartu keluar di tempat yang sama gitu, itu berarti aku udah on point apa yang aku perlu sampaikan. Jangan terburu-buru. Ya jangan terburu-buru, jangan agresif, jangan maksa keadaan untuk seperti yang kamu mau, biar mengalir. Kalau memang waktunya berakhir saat ini, makanya tadi aku bilang kamu perlu mulihin diri dulu, memproses luka itu dulu. Ada cara berpikir yang perlu berubah, ada situasi yang perlu kamu lihat dengan judgement di sini ya. Terburu-buru memulai hubungan baru, padahal yang ininya belum kelar, jadinya kamu kayak menyuruh orang yang baru ini bertanggung jawab untuk luka masa lalu kamu, padahal bukan dia yang bikin. Ini mungkin gak semuanya resonate ya, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Nine of Wands, Knight of Cups, mau datang menyelamatkan hubungan ini, mencoba menyelamatkan keadaan. Knight of Cups menawarkan permintaan maaf, atau bisa jadi ya ada orang baru yang mungkin muncul di hidup kalian gitu, mencoba memberikan suatu harapan, suatu situasi yang baru, awalan baru yang menyenangkan, mencoba ya. Tapi gimana pun karena kedua belah pihak ini posisinya di sini ada Ten of Wands, di sini ada Ten of Swords, di sini ada Nine of Wands, orang yang pernah terluka, orang yang hati-hati, orang yang masih perlu nih memproses lukanya karena belum kelar. Dan ada Emperor gitu. Bertanggung jawab atas hidup, pilihan kamu, bertanggung jawab dengan hati kamu. Karena pas sekarang posisinya kan kamu jalan sendirian, orang itu juga gitu. Fokus sama dirinya, membangun karirnya, membangun apapun itu di hidupnya. Dan mencoba membangun lagi, kayak ibaratnya kalau hubungan bubar di tengah jalan kan kayak jatuh berkeping-keping, ibaratnya kayak membangun lagi tuh perlahan-lahan dari kepingan-kepingan itu. Six of Swords, Six of Wands, masih memperhatikan ya. Diam-diam nyimak sosial medianya, diam-diam ngabsenin, diam-diam nanyain temennya. Ya, tapi dengan Six of Wands gitu ya. Kalau Six of Wands itu berbicara bahwa ada orang yang memperhatikan. Bisa dia memperhatikan kamu, bisa kamu memperhatikan. Karena apa? Energinya tuh di kedua belah pihak tuh sama gitu, sama-sama capek, sama-sama terluka. Argumen defensif, adu ngotot. Seven of Wands di sini ada strength ya. Ada ego yang tinggi sih. Tapi dengan strength di sini aku melihat dia udah ada perubahannya, mulai ada momen pencerahannya gitu, udah mulai ada kesadarannya. Oh, waktu itu aku melakukan ini loh. Oh, waktu itu salah aku di sini loh. Berlayar ke air yang tenang. Mungkin dia berpikir gitu ya, dengan single dulu gitu, ya udah aku nenangin diri dulu, mulihin hati dulu. Kalaupun aku datang lagi gitu ya, mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi ada Knight of Cups di sini. Bisa jadi orang ini nih yang kamu pikirin bisa jadi orang baru. Karena apa? Ketika hubungan baru dimulai, yang lama tuh sakitnya masih ada, jadinya apa? Ada yang sesuatu disembunyikan, ada yang mungkin bisa dikatakan palsu gitu ya, perasaannya mungkin palsu. Oke, yang terakhir, Judgment. Seven of Pentacles, Page of Swords, The World ya. The World, satu lagi kartu yang berbicara tentang akhir satu siklus udah selesai. Udah karma kamu mungkin udah selesai, karmanya udah terurai ya, bisa jadi. Dengan The World ini juga bahkan membawa blessing untuk orang-orang yang terkait dalam hubungan ini ya. Bisa blessingnya berbentuk finansial, bisa berbentuk orang-orang baru, apa aja gitu. Karena udah belajar, udah melewati banyak hal. Dan mungkin hubungan yang ideal itu bisa jadi ya orang ini dan kamu yang udah berevolusi, atau nanti memang kalian akan bertemu orang-orang yang baru gitu. Seven of Pentacles, bekerja keras menabur, bekerja keras konteksnya untuk hubungan ini ya. Kayak kamu ngasih hati kamu, waktu kamu, tenaga kamu untuk hubungan ini. Dan kamu ngeliat nih dengan Judgment dan Seven of Pentacles, apakah apa yang aku kasih sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Apakah aku mendapatkan apa yang aku harapkan dari hubungan ini? Apakah aku sudah cukup memberi untuk hubungan ini? Apakah aku sudah cukup menerima dari hubungan ini? Seperti itu ya. Karena Seven of Pentacles itu kartu orang yang sudah berusaha dan bekerja keras, tinggal dia menuai. Dan di sini ada Judgment, sebelum dia menuai dia harus melihat dulu nih, mengevaluasi. Kalau misalnya orang bertanam gitu ya kan, dilihat nih, oh ini ada hamanya, oh ini ada rumput liarnya,
Oh, kayaknya pupuknya kurang nih, tanahnya kurang subur. Kayak gitu ya, ada yang perlu dievaluasi untuk hasil seperti yang kamu mau. Dan satu lagi, page of source ini yang pertama ya. Ini pertama di kartu komunikasi. Lalu yang kedua ini kartu stalking. Aku mengartikan ini sebagai kartu stalking. Dan yang ketiga, yang tadi aku bilang, jangan terburu-buru. Lihat dulu. Lihat dulu, cari tahu infonya benar-benar. Lihat bigger picture-nya, biar nggak impulsif, biar nggak menyesal nanti karena mengambil keputusan ke bawah emosi, seperti itu ya. Baik, segini aja dulu readingnya buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.